Sosaki Haji Amin Mukhtar Haji Tabari Wasumailaru Yusufaki Haji Muhammad Suman Haji Tiar Wasumailaru Yusufaki Haji Hasan Fasdi bin Abdul Hanan Wasumailaru Yusufaki Haji Nabi Haji Anwar Wasumailaru Yusufaki Haji Muhammad Binti Haji Musman wa usulihi wa furu'ihi Allah Ta'ala derajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بفضل الله ولوالدينا آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك الفتوح والغنو والقصور والصلاة للجسد والروح وتوبة نصوحا إنك على كل شيء قدير. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di pagi yang mulia ini geluduk-geluduk mendung dari semalam ya. Alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat Isya berjamaah, salat tarawih berjamaah, disambung dengan tilawatul Quran, dan juga pagi hari ini kita sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, berarti kita masih diberikan nikmat dan kita semua masih bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga kita hanya sedikit ya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di momentum Ramadan ini syahrul tarbiyah, bulannya pendidikan, maka kita pelan-pelan kita didik diri kita didik emosional kita didik sudut pandang kita didik hati kita didik rumah tangga kita agar tertata, agar tertib, agar rapi, sehingga nanti setelah kita lolos atau lulus di bulan suci Ramadan, sudut pandang kita, hati kita, hidup kita, ibadah kita semakin hari semakin baik. Bukan rajin doang, tapi kudu dengan tuntunan dan aturan yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Insyaallah. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalau nanti kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal. Bagaimana agar kita mendapatkan syafaatul uzma, mendapatkan pertolongan dari baginda Rasul? Lisan dan hati kita harus sikap. Apa ya? Bersalawat kepada Nabi Muhammad, guru anak, guru kita Ustaz Abdul Rashid, dan guru-guru kita yang lainnya udah ngasih ijazah sama kita. Suruh banyak-banyak baca salawat Jibril. Ya, masih ingat gak tuh? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sehari kalau kata Ustaz Abdul Rashid yang 1000 kali, ya sampai 7 hari kalau nggak salah waktu itu ya. Jangan putus, insyaallah. Ya, kita semua nanti mendapatkan pertolongan baik di dunia terlebih nanti di yaumul kiamah. Amin ya rabbal
ketika kita ditimpa musibah dan lain sebagainya akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan ini dikatakan bulan suci Ramadan. Kita familiar sudah mendengarkan ayat-ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ternyata di dalam ayat ini memiliki kandungan yang sangat luas. Kita tahunya, hai orang-orang yang beriman, yang diwajibkan atas kamu berpuasa, gitu doang, gitu ya. Kita tahunya cuma begitu doang. Ternyata ya ayyuhalladzina amanu, bil makna amanu di sini ternyata orang-orang yang beriman. Ketika masuk orang beriman, fisawmi diwajibkan untuk berpuasa. Ketika ada kalimat amanu dan wajib untuk berpuasa, maka akan kembali ke dalam ilmu fikih. Apa itu? Yaitu ada syarat dan ketentuan bagi orang-orang yang berpuasa. Kalimat amanu berarti amanu, beriman, percaya. Mahwal iman, al-iman tasdiqun bil qalbi. Berarti syarat yang pertama kita harus meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah lah yang menciptakan kita semua. Udah yakin itu, Pak? Yakin belum ya sama Allah nih? Insyaallah ya. Ya tasdiqun bil qalbi, kudu yakin di dalam hati kita bahwa kita ini hanya sekedar makhluk. Ya, Nabi Muhammad usianya cuma 63 tahun. Kita hitung mundur usia kita saat ini berapa tahun. Maka kalau kita orang yang beriman, maka kita kudu menjalankan perintah Allah, bukan hanya puasa. Ya, baik yang mangga maupun yang mangga, perintah Allah. Ya, sholat 5 waktu, sholat sunnah, zakat, puasa, berbakti pada orang tua. Berarti ketika kita amanu, maka syarat ketentuan kita untuk melaksanakan puasa terpenuhi. Apa itu? Yaitu beragama Islam. Wa taqrirun bil lisani. Yang kedua yang dikatakan beriman kepada Allah, yang mentakrirkan, mengucapkan dengan lisan kita. Ya, dengan apa caranya? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jangan sampai hilang itu di dalam hati kita, di dalam lisan kita, terus kita ucapin kalimat itu. Bahkan kita selalu di refresh ulang, ya, diperbaharui setiap habis sholat, betul Pak? Setiap tasyahud, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Berarti kita kembali lagi itu seperti balik. Cuma kadang-kadang nafsu kita yang kalah gitu. Akhirnya apa? Gak ada efek. Setiap salat kita gak ada efek, gak ada efek. Wa amalun bil arkan, dan mengerjakan dengan perbuatan. Nah, mengerjakan dengan perbuatan ini berarti masuk syarat yang kedua. Apa itu? Balik. Udah balik Pak? Pak Adi udah balik belum? Ya kalau udah punya anak masih belum balik. Gitu. Hah? Belum 2 kali baliknya. Ya itu niat namanya. Ya. Jadi yang pertama syarat orang yang diwajibkan berpuasa bukan hanya beriman. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik. Ya. Berapa sih usia maksimal atau
Nanti kapan-kapan kita ziarah asal bulan suci Ramadan barangnya, ya haji, ya. Jadi pengarang kitab Safinatun Najah itu tanda balik alamatul bulugi salasin. Apa yang pertama, tanda orang balik dikatakan balik itu tamamu khamsa asyara sanatan fi dzakari wal unsa. Ternyata orang yang dikatakan balik itu sempurna umurnya 15 tahun. Kalau anak kita, keturunan kita, saudara kita sudah berumur 15 tahun, maka anak-anak kita wajib melaksanakan perintah Allah. Wajib melaksanakan sholat, wajib berbakti sama orang tua, wajib melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Maka itu kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam seperti itu. Gitu ya. Harus tahu urutannya, syarat, ketentuan puasanya. Gitu. Ya, jadi sempurna umurnya 15. Wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li tisni. Ya, yang kedua, anda orang balik itu dapat bermimpi. Mimpi apa? Mimpi basah. Udah pada mimpi ini, Pak. Mimpi basah udah dari malam udah. Iya. Ya, ini udah balik semua udah ini. Ya, udah bangkotan semua. Jadi balik juga udah balik kelas kakap ini yang ini. Gitu, ya. Wal haidu fil unsa li bisnisihi. Ya, dan yang ketiga, tanda balik itu dapat haid bagi seorang perempuan kapan? Ketika berumur 9 tahun. Tadi bermimpi juga kapan umurnya setelah berumur 9 tahun. Maka tanya, kalau kita punya anak udah di umur 9 tahun, apalagi lebih, tanya, ya, diajak ngobrol, bukan dikasih makan doang anak, gitu, ya, diajak ngobrol, nempel, udah gede ya, gitu. Karena apa? Karena kewajiban orang tua untuk mendidik anak, untuk mengarahkan anak kita agar apa? Agar mengenal atau agar menjalankan segala perintah-perintah Allah. Jangan kasih makan doang, ya. Tapi apa? Dididik, dikenalin. Walaupun saya nggak bisa cari guru ngaji di sini banyak banget. Ada masjid Jami Abu Bakar As-Siddiq, ada madrasah Abu Bakar As-Siddiq, TPQ Abu Bakar As-Siddiq. Silakan yang dihadiri, ya, biar anak-anak kita terarah, terukur, ya, tahu syarat ketentuan hidupnya. Tuh, balik Pak. Ya. Lalu yang ketiga, syarat orang yang berpuasa itu berakal. Punya akal, Pak. Insya Allah kita di sini berakal. Ya, ada orang yang puasa lagi bulan puasa, ada juga nggak puasa, belum balik kali, atau dia bukan Islam kali, ya nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Islam KTP. Ya, ini awas nih, hati-hati. Dari rumah ikut sahur, pas berangkat kerja, wah udah teman-temannya bawa rokok, jam istirahat pada belakang, udah. Ya, ini harus kebanyakan gitu. Emang iya saya pernah di itu di Jaya pagi, pada kayak PKL dulu, PKL pas SMK. Ya ternyata tuh orang, ya dia kerja itu apa? Banyak yang nggak puasa, dari rumah puasa, dia bilang yang tadi ya. Gue pengen ngaji sebenarnya puasa gua aja mah di sini gimana ya katanya. Ini ya bilang kan gua baru rumah gua lemes-lemesin aja katanya. Awas hati-hati. Yang kerja, ya yang beraktivitas, yang dagang, yang usaha, ketika memang kita sudah masuk syarat ketentuan puasa, maka jangan disia-siakan puasa kita tahun ini. Insya Allah. Misal ada orang belum balik kali udah punya anak 3. Ya berarti dia apa yang ketiga kali nggak masuk enggak berhak, berarti dia orang gila gitu. Alhamdulillah ini awas hati-hati. Ya kalau kita udah balik, udah Islam, ya lalu apa? Sudah bersih dari segala hadas, yang kali-kali bolong apa? Enggak puasa, berarti kita cuma satu kekurangan kita, enggak sempurna ibadah kita karena
kita tidak berakal. Bahkan uzur banget kerja ya di tengah bolong, apalagi kerja seri kan panas-panasan, boleh gak? Ya boleh aja, tapi selagi kuat silakan. Ya, kalau dia musafir ya silakan, tapi jangan mentang-mentang di tengah hari kita kerja sebulan ya puasa. Ya kan kerjanya ada libur ya bagi ya, pasti ada liburnya. Udah gak puasa, gak puasa juga. Ada di sini keluarga tanyain ke anak istrinya, ya jangan-jangan kalau kembali puasanya, maka apa harus bayar? Ya kena kifarat, membayar fidyah, ya harus mengganti dan membayar tuh. Jangan sampai apa puasanya rumput nanti, ya rumput sampai tahun ini, tahun depan, tahun terus sampai kita hidup, ya. Maka bertanggung jawab seorang suami, ya kepala rumah tangga menanyakan, Bu, kemarin ada yang bolong nggak puasnya ganti ya ditemenin gitu. Ini nanya kagak, nomor juga kagak ini puasa. Alhamdulillah min zalik. Ya, itu yang ketiga, kudu beramal. Syarat ketentuan puasa, maka dikatakan orang ini amanu, dikatakan orang-orang yang beriman. Lalu apalagi syarat ketentuan puasa? Ternyata kudu suci daripada haid dan nifas. Ya, bersih dari haid, bersih dari nifas. Nifas atau haid sampai 40 hari itu mah nifas. Haid sampai berbulan-bulan. Ya, hari itu berapa banyak sih bagi perempuan? Perempuan itu haid paling banyak 15 hari. Sehari semalam 15 hari. Ya. Kalau nifas 40 hari. Lebih dari 15 hari masih keluar darah, wajib sholat, wajib puasa. Bagaimana kalau saat ini kan gitu kan perempuan, anak istri kita yang perempuan suka haid-haidnya apa berenang-berenang gitu ya. Bagaimana hitung tuh, misalkan hari Minggu pertama 3 kali korek gitu ya, sehari, besok lagi berarti pas sampai berapa, hitungin gitu ya. Kenapa bisa sampai seperti itu siklusnya? Karena pola makan dan polusi udara gitu ya. Nah ini apa? Maka diperhatikan dalam apa yang mengkonsumsi makanan juga, jangan apa yang langsung siap saji dulu. Biar apa? Biar siklus haid keluarga kita itu bagus gitu ya. Nah, ini apa harus diperhatikan ya. Jangan sampai terkadang orang haid aja yang udah nikah pakai dipakai aja lagi. Alhamdulillah ini nggak boleh Pak, istri sedang haid nggak boleh dianuin ya. Maka apa? Tunggu sampai selesai. Kalau sampai dianuin lagi istri kita, alhamdulillah nanti anaknya ada. Yang ke berapa? Yang keempat, syarat ketentuan puasa adalah mampu melakukan ya. Jangan sampai kita nggak tahu puasa doang. Semalam dijelasin ya, kami menilai salahu siyami ilal jumi wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa ternyata puasa kalimat adalah orang-orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Ketika sudah wajib masuk ke syarat ketentuan ilmu harus tahu, jangan sampai tidak tahu ya, harus tahu batasannya. Agar kenapa? Agar ibadah kita sempurna, agar ibadah kita benar-benar di tahun ini benar-benar sempurna, benar-benar nilainya bagus gitu, daripada tahun-tahun sebelum tilawatil Quran kita semakin hari akan semakin baik, semakin bagus. Jangan ya, meskipun kita sibuk banget di kantor, di tempat usaha kita, usahain tuh handphonenya download tuh Al-Quran. Nah, itu enak sekarang dia bahwa Rasulullah Anda sekarang ya ribet
misalkan bawa handphonenya di download waktu istirahat, habis sholat zuhur atau waktu istirahat lagi senggang baca di kantor, di tempat kerjanya, masya Allah. Ya, karena kenapa? Setelah masuk perintah puasa, setelah masuk perintah melaksanakan ibadah puasa, masuk syarat ketentuan. Ketika sudah masuk syarat ketentuan, maka di ayat berikutnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ketika kita sudah tahu syarat ketentuan, kita berpuasa tadi Islam balik berakal dan lain sebagainya, maka kita diingatkan kembali oleh Allah, ternyata di bulan yang penuh berkah ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Ya, maka apa? Maka syahrul tilawah, syahrul Quran di bulan ini dinamakan syahrul Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, bukan hanya baca, pelan-pelan baca artinya, ya, tafsirnya, agar apa? Semakin hari ini hati kita semakin lunak, semakin tahu kebesaran Allah. Ya, terkadang kita kan gelisah, Pak, betul Pak. Ketika kita diuji, ketika amat diuji begitu luar biasa. Ya, sekolah senang diuji, dibangga, dibenci, diusir. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jadikan bulan suci Ramadan ini momentum untuk meningkatkan diri kita, momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas wawasan kita agar semakin hari semakin baik. Ya, jangan terlalu hubung dunia, terlalu cinta dengan dunia. Boleh cari dunia sebanyak-banyaknya seakan-akan kita hidup selamanya. Tapi jangan sampai lupa dengan akhirat seakan-akan kita mati besok, bahkan bukan besok. Di antara koma azan dan iqamah umur kita ini, ya, maka harus paham tuh, harus tahu, ya, yang sakit, yang gak sakit kudu ingat. Lisan kita apalagi pas di Ramadan, ya, tidur aja ibadah, tapi ya tidur mulu pagi, tidur mulu lagi. Ya, hati kita ini sambil beraktivitas sambil zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini dijelasin kemarin sama guru kita Kiai Ainul Yakin kemarin, ya, bahwa di bulan apa kemarin, ya, bulan Sya'ban, bulan Rajab kemarin apa? Ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi ya, ketika Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ketika di atas aras melihat tuh ada sungai Rajab, dan siapa orang yang berzikir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, maka semua hajatnya langsung diangkat oleh malaikat penjaga sungai tersebut. Insya Allah banyak dari bulan suci Ramadan berzikir, tilawah, iktikaf, ya, sholat tarawih, ya, kalau bisa jangan sampai bolong, ya, puasanya terutama, gitu ya, puasanya jangan sampai bolong. Apalagi momentum bulan suci Ramadan kita suka bangun sahur, jangan belum pernah sholat tahajud, bangun sholat tahajud 2 rakaat. Dan ibadah banget nih lisan manusia yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih beriman, dan setiap pekannya ada kajian. Alhamdulillah, nanti diterusin nih Pak gitu ya, setiap minggu habis baca ratib kita ngaji, nggak apa-apa beberapa orang gitu ya. Kalau di Bekasi Jakarta ada suling subuh keliling gitu ya. Wah, manggil usah-usah, macam-macam itu, ya, macam-macam udah sampai pejabat berdatang gitu, ya. Ada zikir, ratib, baca yasin, tahlil, diisi kajian, ya bukan satu orang isi kajian, tapi apa bisa 1-2 orang. Besok habis lebaran, kalau hari Minggu, setiap hari Minggu seperti ini apa? Kita itu jangan hanya zikir,
Tapi apa makanya di sini aja dulu, gitu ya. Jadi habis ngaji, dengerin pengajian sambil nyemil sambil makan nasi uduk gitu, wah enak banget kan, enak tuh ngaji gitu ya. Gak apa-apa. Ya, yang penting dengar jangan gokoh buat makan nasi uduk nanti yang sebarang. Jadi ya, supaya apa? Supaya kekeluargaan kita di wilayah kita, di sekitar Masjid Jami'ul Masjid ini semakin hari semakin cinta, semakin meningkat. Insya hadirin yang dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala di seluruh menit 1 jam ini orang kita baca Fatihah biar sehat panjang umur, kita semua biar sampai ya ketemu lagi di tahun depan puasa di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan segala hajat kita semua dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan hidup di dunia ini mudah-mudahan Allah berikan solusi, Allah berikan kemudahan jalan keluar untuk terus ujian itu, untuk terus kita mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak istri kita mudah-mudahan menjadi anak istri yang saleh-salehan ala aliyah wa ala nabi sallallahu alaihi nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.